Kita melanjutkan kajian kita sampai pembahasan kita, yaitu tentang fadilah-fadilah daripada berzikir. Orang yang berzikir ingat kepada Allah itu akan diingat oleh Allah. Sedangkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang ingat kepadaku dalam keadaan sendiri, aku pun akan mengingatnya dalam keadaan sendiri, kata Allah. Dan barang siapa yang mengingatku di dalam perkumpulan bersama-sama, aku pun akan mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih baik darinya, yaitu dibanggakan oleh Allah, disebut oleh Allah hamba itu di hadapan perkumpulan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis, pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar dari rumahnya beliau lalu melihat ada sahabat yang sedang berkumpul bersama. Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilahnya sedang apa yang kalian lakukan? Dijawab oleh para sahabat, kami berkumpul wahai Rasulullah untuk berzikir, menyebut la ilaha illallah, untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk ingat kepada Allah, untuk berzikir bersama-sama. Lalu dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi orang yang berkumpul untuk bersama-sama berzikir, itu orang-orang yang berkumpul dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyebut, hambaku wahai para malaikat, saksikanlah hambaku fulan dan fulan dan fulan yang berkumpul bersama-sama untuk berzikir menyebut namaku. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah, maka ini pasti menjadi hamba yang dicinta oleh Allah. Hamba yang dicinta oleh Allah tidak akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dicinta oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman surga maka singgahlah, duduklah di taman surga. Gila wa ma riyadul jannah, para sahabat pun bertanya, apa itu taman surga? Taman surga itu apa wahai Rasulullah? Gala, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilakut dzikri, yaitu perkumpulan zikir. Orang yang kumpul, hilak itu maknanya berkeliling. Maknanya duduk berkelompok berkeliling untuk bersama-sama berzikir menyebut nama Allah. Itu adalah taman surga yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang sangat mulia, yang sangat dicinta oleh Allah. Diibaratkan seperti taman surga karena perkumpulan itu adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayah majalisud dzikri, dalam riwayat yang lain taman surga itu adalah majelis zikir, perkumpulan untuk bersama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada fil hadits tawil alladhi awwaluhu,
Dan diriwayatkan di dalam hadis yang panjang yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya adalah inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatlubuna majalisat dzikri. Di dalam hadis dikabarkan, disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat, ada malaikat-malaikatnya Allah sayyaratan fil ardi, yang tugasnya adalah berkeliling di bumi. Ditugaskan oleh Allah malaikat-malaikat itu khusus untuk keliling di muka bumi. Untuk apa? Yatlubuna majalisat dzikri, mencari majlis zikir. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah khusus untuk mencari majlis zikir, ya. Tsumma saqal haditsa ila anggala fi akhirih, yaitu disebutkan pada hadis tersebut jika malaikat-malaikat itu menemukan majlis zikir, itu ikut duduk bersama mereka, ikut kumpul bersama mereka para malaikat-malaikat. Setelah selesai majlis, para malaikat itu naik dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu lil malaikati, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat yang hadir di majlis zikir tersebut, ushidukum anni kad ghafartu lahum ailid dzakirina, saksikanlah, ya, aku jadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwa aku telah ampuni dosa-dosa mereka, orang-orang yang berkumpul di dalam majlis zikir. Saksikanlah wahai para malaikat, aku ampuni dosa-dosa mereka. Wa a'taituhum ma yas'alun, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Maknanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat yang dikabulkan oleh Allah tidak harus sesuai dengan yang kita minta, karena terkadang yang kita minta itu Allah tahu itu tidak baik untuk kita. Sebab apa yang kita minta kita nggak tahu itu baik atau tidak untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah. Yang maha tahu itu adalah Allah. Berapa banyak Allah ulang di dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu apa-apa, kata Allah. Jadi apa yang kita minta itu bisa jadi itu buruk untuk kita. Namun apa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Apa maknanya? Digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Atau apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah, Allah gantikan nanti di hari akhirat dengan pemberian yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Doa-doa kita ini gak pernah sia-sia. Kita memohon kepada Allah gak akan sia-sia, ya. Antara tiga. Yang pertama, kalau memang itu baik untuk kita dunia dan akhirat, Allah kabulkan hajat kita. Kalau seandainya itu tidak baik untuk kita, maka Allah akan hindarkan musibah yang sama dengan apa yang kita minta. Diselamatkan oleh Allah karena kita doa minta kepada Allah. Yang kita tidak tahu musibah apa itu, namun dijauhkan yang harusnya kita dapatkan tapi dijauhkan oleh Allah karena doa kita. Dan yang ketiga, Allah simpan dengan pemberian yang lebih afdal, lebih besar nanti di hari akhirat. Maknanya doa-doa kita ini gak pernah sia-sia, gak pernah istilahnya kembali dengan tangan kosong, tidak. Pasti ada gantinya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, idzan nukthir, kalau demikian wahai Rasulullah, ya kita perbanyak saja berdoa. Kalau seandainya nggak pernah sia-sia, ya kita perbanyak saja doa. Lalu dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar. Allah itu lebih banyak. Maknanya apa? Pemberian Allah itu lebih banyak. Sebanyak apapun kita berdoa, pemberian Allah itu lebih banyak ya. Jadi perbanyak berdoa. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa a'atuhum wa u'ituhum. Ya. Apa a'atu? U'ituhum bima yasta'idun. Dan aku hindarkan mereka dari apa yang mereka minta perlindungannya. Orang yang berkumpul di dalam majelis zikir meminta kepada Allah hajat-hajatnya dan memohon kepada Allah perlindungan dari siksanya Allah, perlindungan dari api neraka, perlindungan dari musibah, perlindungan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Itu akan diberi perlindungan Allah subhanahu, dilindungi oleh Allah. Ya, fataqulul malaikatu fihim fulanun abdun khatta'un wa innama marra fajalasa ma'ahum. Lalu ada malaikat yang berkata kepada Allah, ya Allah, ada di antara mereka yang ikut ngumpul di dalam majlis zikir, itu adalah si fulan abdun, seorang hamba yang khatta'un, banyak dosanya. Jadi ada satu orang, si fulan kata malaikat, itu orang banyak dosanya. Wa inna mamarra, itu orang kebetulan lewat majlis, fajalasa ma'ahum, lalu duduk bersama mereka. Istilahnya ini orang yang banyak dosanya, niatnya bukan hadir majlis, hanya kebetulan lewat saja ikut duduk bersama mereka. Istilahnya para malaikat bertanya, bagaimana kalau seandainya orang seperti itu ya mendapatkan fadilahnya dari Allah atau tidak? Fayaqulu ta'ala, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang berkumpul di dalam majlis zikir, siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan merugi. Jadi walaupun ada satu orang datang majlis bukan niatnya untuk majlis, bukan niatnya untuk zikir, walaupun banyak dosanya ya, tetap tidak akan merugi, akan mendapatkan fadilahnya dari Allah karena duduk bersama orang-orang yang hadir majlis berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemberiannya Allah berikan kepada semuanya, Allah nggak milih-milih ya, semuanya mendapatkan fadilahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadilah daripada majlis zikir. Jadi orang yang berzikir baik dalam keadaan sendiri atau di dalam perkumpulan, itu semuanya mendapatkan fadilahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di hari akhirat. Wa dzikru ala anwa'in katsiratin ya. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa dzikru, dan zikir itu banyak macamnya ya. Zikir itu banyak macamnya ya. Zikir itu bermacam-macam, sangat banyak sekali macam-macam zikir. Walikulli naw'in minha fadlun wa thawabun azimun. Dan setiap macam zikir, setiap macam zikir itu memiliki fadilah dan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi fawaidun wa manafi'un jammatun. Dan di dalam setiap macam zikir
itu memiliki faedah dan manfaat yang sangat besar baik di dunia maupun di hari akhirat. Walahu thamaratun wa atharun syarifatun, dan setiap macam zikir memiliki buah, hasil dan pengaruh yang sangat mulia baik di dunia maupun di hari akhirat. Nah, makanya insya Allah kita kaji zikir-zikir apa saja yang dianjurkan untuk kita amalkan, fadilahnya apa saja. Famin anwa'i dzikri, di antara macam zikir, di antara macam zikir, bal huwa asyrafuha wa afdaluha, bahkan itu adalah zikir yang paling mulia, zikir yang paling afdal. Apa itu? Adalah la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah itu adalah zikir yang paling mulia, zikir yang paling afdal. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Sering kita sebut afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Apa artinya paling afdolnya zikir? Fa'alam annahu, ketahuilah, yakinilah bahwa dia Allah, la ilaha illallah, ya. Wa afdalu doa alhamdulillah, dan paling afdolnya doa adalah alhamdulillah. Paling afdolnya zikir la ilaha illallah, paling afdolnya doa alhamdulillah. Mengapa? Sebab orang yang mengucapkan alhamdulillah berarti bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, ya. La in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur benar-benar aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Jadi sebaik-baiknya doa adalah mengucapkan alhamdulillah, itu doa. Sebab orang yang bersyukur terus akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dunia dan akhirat. Makanya ketika berdoa, ya, jangan tinggalkan alhamdulillah. Diawali dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semakin banyak lafaz tahmidnya kepada Allah doa, semakin afdal doanya, ya. Makanya kita baca doa, ya, rotib yang tadi kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya. Ini lafaz tahmid yang paling afdal, alhamdulillah yang paling afdal. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Hamdan yuafi ni'amahu, pujian yang memenuhi nikmatnya Allah, ya. Pujian yang memenuhi seluruh nikmatnya Allah. Wa yukafi'u mazidahu, dan pujian yang mencukupi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah lafaz tahmid, ucapan tahmid yang paling afdal. Makanya para ulama menjelaskan, kalau ada orang nadar, bersumpah akan mensyukuri semua nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah itu sangat banyak, nggak terhitung. Bahkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu ingin menghitung nikmatnya Allah, gak sanggup kamu untuk menghitungnya. Kalau ada orang yang bersumpah untuk mensyukuri semua nikmatnya Allah, cukup satu kali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya. Ditambah lagi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta
tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridha. Jadi doa semakin banyak tahmidnya kepada Allah semakin afdal. Karena sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling afdolnya apa yang aku ucapkan, ana wan nabiyyuna min qabli, saya dan nabi-nabi yang sebelumnya, apa yang paling afdol diucapkan oleh seluruh para nabi adalah la ilaha illallah. Ya, ini ucapan paling afdol, zikir yang paling afdol. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi anillahi ta'ala, meriwayatkan dari Allah Ta'ala. Jadi ini adalah hadis kursi, firman Allah. Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. Ya, ucapan la ilaha illallah adalah bentengku. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min adabi, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku aman dari adabku. Jadi kalau kita mau selamat dari siksanya Allah, mau selamat daripada azabnya Allah, masuk ke dalam bentengnya Allah. Apa itu bentengnya Allah? Yaitu la ilaha illallah. Banyak-banyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wal qabru dzulmatun, kuburan itu gelap. Ya, kuburan itu gelap. Ya, wasirajulaha, cahayanya kuburan itu apa? Agar kuburan kita ini terang itu bagaimana? Cahayanya kuburan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sebab ya, la yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Lalu yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum ada alam, sebelum adanya malaikat, ya, sebelum adanya arsy singgasana Allah, sebelum adanya surga, neraka, langit, semua itu sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sudah ada la ilaha illallah, itu hakikatnya, syariatnya Muhammadur Rasulullah. Ini para ulama menjelaskan bahwa syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Hakikat itu adalah yang sebenarnya, syariat itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hakikat itu apa? Yang sebenarnya itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu Allah perintahkan kepada kita syariat Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini yang pertama diciptakan oleh Allah. Maknanya apa? Sudah ada cahayanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita kira seperti tulisan kaligrafi saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya apa? Hakikatnya ada cahayanya Allah, dan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak agar kuburan kita ini menjadi terang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jaddidu imanakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbarui imanmu. Iman diperbarui, ya, seperti istilahnya kalau sekarang HP, ya, itu diupdate, aplikasi diperbarui, ya. Iman juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diupdate, diperbarui. Jaddidu imanakum, perbarui imanmu, kata Nabi Muhammad. Selalu perbarui imanmu. Nah, qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana caranya memperbarui iman kami? Gala, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah, ya, itu cara untuk mengupdate iman, memperbarui iman kita agar semakin kuat iman kita kepada Allah, agar semakin meningkat iman kita kepada Allah. Apalagi zaman sekarang, ya, sekarang ini, ya, banyak pemandangan-pemandangan yang menurunkan iman kita kepada Allah. Karena iman itu bisa naik dan bisa turun, ya. Sekarang ini banyak pemandangan-pemandangan yang menurunkan iman kita, ya. Di luar rumah banyak, ya, pemandangan yang dapat menurunkan iman kita kepada Allah, ya. Di dalam rumah, di HP, di TV, banyak pemandangan-pemandangan yang menurunkan iman kita kepada Allah, ya. Makanya khawatirnya orang yang selalu berbuat dosa, nggak tobat-tobat kepada Allah, imannya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Akhirnya apa? Hilang imannya kepada Allah. Secara tanpa disadari hilang imannya kepada Allah. Bagaimana? Jadi ragu kepada Allah, nggak yakin kepada Allah, nggak iman kepada Allah. Walaupun ngakunya agamanya Islam, ya, walaupun meninggalnya itu kelihatannya dimandikan, disolatkan, dikuburkan di dalam perkuburan Islam, tapi sebenarnya matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Hilang tanpa disadari, ragu. Karena yang namanya iman itu yakin, gak ada ragunya. Kalau sudah ragu kepada Allah berarti gak beriman kepada Allah, ya. Ini orang-orang yang selalu berbuat dosa, gak tobat-tobat, ya. Banyak pemandangan-pemandangan yang dapat menurunkan iman kita kepada Allah. Makanya kita perbarui selalu iman kita. Khususnya zaman sekarang ini banyak-banyak membaca la ilaha illallah, minimalnya sehari 50 kali atau 100 kali. Makanya tadi dalam ratib, mengapa ratib dianjurkan dibaca setiap hari? Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dapat menjaga iman kita, meningkatkan iman kita kepada Allah, agar sampai akhir hayat kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain, fadilah-fadilah zikir la ilaha illallah dan juga zikir-zikir yang lain akan kita kaji pada kesempatan yang datang. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan, iman kita dijaga oleh Allah, ditingkatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.